warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri Arjun. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Laiwi Segalagala. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor peserta 201500088260. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Laiwi Segalagala. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semangat sekali ya pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya salah satu dari teman kalian memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita mulai pelajaran hari ini kita beragama. Alhamdulillah. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah yang memimpin doanya. Ada teman kita yang tidak ada hari ini? Ada, Pak. Siapa? Amira. Amira. Kemana dia Amira? Sakit. Apa lagi? Fauzi. Satu lagi si Firman ya? Ada kabar si Firman? Ada. Ada yang satu kampung dengan Firman? Nah, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang berjudul bentuk aljabar. Terima kasih Naila, bentuk aljabar. Menurut kalian di dalam pembelajaran bentuk aljabar apa kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Jihan, silakan Jihan. Kaitan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis barang yang memakai variabel dan kurba. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada dia. Apa ada pendapat yang lain? Atau ada dari teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada? Ada. Terima kasih. Siapa yang ada belajar dari malam? Siapa yang menyiapkan pembelajarannya tadi malam? Bella. Terima kasih Bella. Belajar apa tadi malam Bella? Aljabar. Oh, tentang aljabar. Baik. Pada hari ini kita akan belajar yang namanya aritmatika sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang ini satu, kita ngomong aja gini. Siang ini yang pertama yaitu menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, untung, rugi, dan dengan baik.
kedua, menentukan persentase bruto, neto, taraf, dan diskon. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 2. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran pada inti, Bapak ada yang bertanya. Coba sebutkan contoh penjualan yang ada di lingkungan sekitar kita. Angkat tangannya. Ya, Aira. Pasar. Terima kasih Aira. Tepuk tangan dulu tuh Aira. Yang lain, yang laki-laki nih belum bersuara. Yang laki-laki. Oh, Bella, warung. Terima kasih Bella. Yang lain? Mall. Kayaknya di daerah kita belum ada mall ya. Kita harus jauh dulu ke mall. Yang paling mirip dengan mall, Indomaret. Itulah dia yang terjadi proses penjualan yang ada di sekitar kita. Itulah yang dimaksud dengan proses penjualan atau pembelian. Nah, di dalam proses penjualan, apa saja komponen yang harus dipenuhi? Pertama, otomatis ada barangnya, ada modalnya, ada pembelinya, ada penjualnya. Kalau nggak ada penjualnya, gimana melakukan pembelian? Oke, paham? Pada siang ini ada kesepakatan kelas di dalam proses belajar mengajar Bapak. Yang pertama, tidak boleh masuk terlambat. Yang kedua, tidak boleh ribut selama Bapak menjelaskan. Yang berikutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya, semua pekerjaan yang dari Bapak atau tugas harus diselesaikan. Itulah kesepakatan belajar mengajar pada pertemuan pada siang ini. Paham? Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi dari matematika sosial dengan berbantuan media monopoli. Nah, nanti kalian akan bermain monopoli seperti yang kalian temui pada permainan yang anak-anak dulu. Ada kan? Ya, Pak. Nah, aturannya di dalam permainan monopoli nanti kalian akan dibentuk kelompok. Setiap kelompok masing-masing berjumlah 6 orang. Nanti memiliki tugas masing-masing. Ada yang memainkan ludonya, ada yang menggerakkan ludonya, ada yang proses bayar membayar, ada yang proses menjawab pertanyaan. Nanti akan Bapak bagi beserta LKPD. Jadi tuangkanlah jawaban kalian semuanya nanti di sini. Buatlah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini di dalam LKPD. Sebelumnya kita sudah membentuk kelompok di pertemuan sebelumnya, kelompoknya masih tetap sama. Silakan dibentuk kelompoknya. Terima kasih. Kita sudah duduk di bawah karena tempatnya di atas tidak memungkinkan, dan makanya kita duduk kelompoknya di bawah. Jadi kalian masing-masing satu kelompok ada berjumlah 6 orang. Nanti kali ini ada kelompok jumlahnya ada 4. Berarti 4 kelompok. Aturan permainannya, setiap permainan diberi modal sebesar 150.000. Sudah dibagikan. Mana tadi uangnya yang 150.000? Oke. Sudah dipilah-pilah dia jumlah uangnya, mana yang 50, mana yang apa? Sudah, Pak. Nah,
Setiap pemain melakukan lemparan untuk menentukan pemain yang lebih dahulu jalan dengan jumlah nilai dadu yang paling banyak. Artinya nanti kalian gelindingkan dadunya. Dadunya ada dua, ada dadu besar dan ada dadu kecil. Pegang dua-duanya dia ya. Dipegang aja karena nggak mungkin kita pakai yang gelas yang kecil itu. Yang berikutnya, semua pemain akan melakukan pembelian saham apabila sudah di putaran sekali baru boleh. Selama dia belum memenuhi putaran sekali, belum bisa membeli saham. Paham ya? Setiap pemain yang masuk pada kolom pertanyaan akan mengambil pertanyaan yang apabila dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan uang 500 dari bank. Nanti kalian ambil uangnya yang dari bank itu sejumlah 500. Ada uang 500 itu kan? Nah, kemudian apabila nanti jawabannya salah, maka akan diambil uang dari kalian sejumlah 300. Jika pemain masuk penjara, maka akan pemain harus mendapatkan dadu kembar pada 3 kali kesempatan lemparan. Jika tidak bisa, pemain bisa keluar dengan melontarkan pertanyaan pada pemain lain. Artinya apa? Kalau nanti kalian masuk pada penjara, apabila kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, maka di dalam permainan kalian gugur, kalah. Nah, oke, paham? Ini ada bapak lagi yang namanya LKPD. Nanti diisi jawaban semua ada aktivitas kalian semuanya di dalam LKPD. Semua aktivitas yang ada di permainan monopoli ini kalian angkum di dalam LKPD. Kalau misalnya nanti ada mendapat pertanyaan, kalian jawab di dalam LKPD. Nah, ada semua kegiatan di sini. Nah, jelas. Nanti ditulis nama-namanya ya. Paham? Kemudian silakan Dimas mainkan dadunya. Ambil satu-satu orang pion dadunya itu. Yang mana? Nah, kalau kau pion. Nah, yang ini siapa? Nah, yang ini kelompok kalian. Baru pakai yang kertas itu karena nggak cukup kata dadunya. Baru ambil dia. Nah, startnya dari sana ya. Dimulai dari tanda mana? Oke, silakan digelinding. Siapa yang kesempatan pertama memainkan jumlah yang paling besar? Silakan. Ya, lempar. Berapa? 8. 8 berarti ya. Ingat, dia 8. Punya gelang gelinding. Oke. Pakai tangan aja. Berapa? 8 juga. Silakan kalian. 4. Berarti kalian silakan. 4. Ulangi lagi. Nah, coba kalian ulangi lagi. Kasih. Supaya dapat urutan permainannya. 8. Berarti kalian nomor 4, nomor 3 antara kalian siapa yang nomor 1? Tadi jumlahnya sama-sama adalah 8. Silakan terus dari situ terus mulai. 4. Tunggu jawaban mereka berapa yang dapat. 4. Ulangi lagi. 5. Ambil. Sembilan. Udah 9. Berarti kalian yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan. Mainkan dadunya. Seru lihat. Harus happy, belajarnya harus happy. Langsung jalan 12.
karena belum. Karena belum satu putaran. Silakan kelompok kedua. Kelompok kedua. Nah, silakan jalan 6. Pertanyaan ambil. Satu. Silakan dijawab. Kasih yang belakang. Rupiah karena membeli 42 buku. Dewi mendapatkan diskon 30%. Dewi harus membayar berapa? Berapa hasilnya? Oke, benar. Kasihkan dulu dari bank sebanyak 500. Satu lembar aja. Iya, cair. Kelompok ketiga. Apa tuh? Nah, lanjut tuh. Banyak kali di 6 tuh ya. Nah, ambil pertanyaannya. Tulis di LKPD kalian. Seorang pedagang hewan menjual 10 ekor kambing seharga 8 juta tiap ekornya. Dia mendapat keuntungan 1.200.000. Berapa harga pembelian seluruhnya? Apa jawabannya, Marisa? Hah? Berapa? Terus soalnya? 6 juta? Baik, benar. Ambil uangnya 500. Nah, jangan ya, berikan. Berarti kalian yang paling jauh nih ya? Aku aja, sopo. Sama aja, cepat. Nah. Belum, lanjut. Kelompok 3, karena belum satu putaran. 9. Jalankan 9. Pertanyaan kembali, ambil. Ngomong, bisik-bisik, jangan keras. Suaranya tuh kecil kali ya, biar keras. Sebuah baju dibeli dengan harga 150.000. Baju itu dijual kembali dengan harga 200.000. Berapa persentase keuntungannya? Ya, berapa? 3%, Pak. Apa? 3%. Baik, benar jawabannya. Tepuk tangan. Kasih uangnya 500. Wah, tumpur bank nih ya. Silakan kasih. Berapa? 12. Lanjut, 12. Jalankan. Bagi. Oke. Lanjut, kelompok 4. Aduh, 2. Pertanyaan lagi. Ini mau kalah dia ini. Nah, susah nanti kesempatan kalian membeli tanah, misalnya ada di kabupaten yang terdekat. Itu semua kabupaten yang ada di tulisan itu semua yang ada di wilayah Aceh. Dari pembelajaran ini kita berarti bisa mengaitkan dengan
PS. Karena di situ sudah ada nama-nama daripada kabupaten. Baik, kelompok 1 silakan main, lanjut. 11. Mana punya kalian? Bentar, 11. Pertanyaan. Aduh, aturan nggak ambil tangan tuh ya tadi ya. Apa pertanyaannya? Baca keras. Susi membeli 3 kilogram jeruk dengan harga 48.000, maka harga 1 kilogram jeruk adalah Nah, berapa jawabannya? 100.000. Oke, jawabannya benar. Kasih uang dari Ben. Tepuk tangan dulu. Nah, banyak duit kalian ya. Nanti bagi bapak ya. 7. Aduh, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dina membeli TV 32 inci seharga 2.500.000. Ya. Dikenakan pajak 10%. Berapa uang yang harus dibayar oleh Tina? Ya, berapa? 2.750.000. Oke, benar jawabannya. Benar. Silakan. Berapa? 5. Jalankan. Nanti pertanyaan kalian. Jawab dulu. Cepat kali habis pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah habis pertanyaannya, maka kelompok yang di sebelahnya yang membawa pertanyaan dan yang menjawab. Tanya. Anissa menjual baju seharga 250.000 dan memberikan diskon sebesar 10%. Berapa rupiah diskon baju tersebut? Berapa jawabannya? 200. Oke, selamat. Benar jawabannya. Apa duit lagi ya? Cair. Silakan Kevin. Berapa tuh? 7. Jalankan 7. Mana? Mau lah pertanyaan. Apa tuh? Aceh Barat Daya. Tengok Aceh Barat Daya. Sertifikat rumah. Aceh Barat Daya. Itu dia. Kasih ke mereka. Bayar sebesar berapa di sini? 1.100. Oh iya. Masukkan ke bank 1.100. 100. Oke, taruh rumahnya di situ. Pegang kartu kalian. Pegang kartunya. Di situ. Oke, kalian punya tanah di Aceh Barat. Kartunya yang pegang. Pegang kartunya. Nanti kalau ada orang yang masuk ke situ harus membayar sewa. Tengok ketentuannya bayar sewa situ berapa. Nah, ada kan? Silakan. Biar kami beli. Silakan. Karena itu saham kalian. Main. Berapa itu? Nah, 8. Ya. Aja sikit. Tengok aja sikit. Oke, pegang kartu kalian. Taruh rumahnya, Dimas. Beli lah bos, uangnya bos. Bayarlah ke bank. Jangan yang gratis saja ya. Lanjut, Messi. Berapa? 9 tuh, 10. 10. 10. Aceh Tengah. Aceh Tengah itu berada di Takengon. Bayarlah duitnya berapa?
1.850. 1.800. Ya nanti gratis saja. Rukun negara. Oke, masukkan ke bank. Lanjut. Siapa yang belum punya rumah nih? 8. Itu yang belum punya rumah. Iya. Oke, Aceh. Pegang kartunya masing-masing. Irfan, semangat. Nasi. Kalian sudah punya rumah itu di Aceh? Aceh mana? Aceh besar. Lanjut, main. Iya. Oh, udah main. Nah, baguskan rumah kalian tuh. Bayar dulu, bayar. Udah berapa kartunya udah? 2, Pak. Wes. Pagi. Oke. Kita sudah masing-masing kelompok sudah melakukan permainan. Di situ kalian akan menjumpai yang namanya proses jual beli. Tapi kita di sini adalah pembelian tanah. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aritmatika. Nah, Bapak minta kelompok Airasan 3 maju mempresentasikan apa yang hasil kalian permainkan di dalam monopoli tadi. Silakan. Teman 1 orang, dan 2 orang. Ya, melakukan permainan monopoli untuk dipresentasikan. Ceritakanlah kalian permainan dari tadi. Keras suaranya sedikit. Kami dari maju aja kelompoknya semua. Berdiri Mas. Oke, tepuk tangan dulu guys semua. Presentasikan.
Terus ngomong aja. Pertama-tama, Dimas membaca artinya. Ya. Lalu kami mendapat soal. Ya. Apa nanti simpil apa segala macam. Dimas Mendapatkan mengaduk lagi dagunya dan kami akhirnya mendapat lakukan. kita sudah belajar menggunakan monopoli atau media monopoli materi aritmatika sosial. Saya minta kesediaan dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang ini. Siapa yang bersedia? Kasih bersedia kasih? Jihan? Ya, silakan Jihan. Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untung adalah selisih antara pendapat dengan total biaya yang ditentukan, maka untung harus lebih besar dari modal. Rugi adalah pendapat yang dihasilkan lebih kecil dari modal yang dikeluarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial sering kita jumpai pada pusat penjualan seperti pasar, mal, warung. Dari permainan monopoli dapat diambil sebuah pelajaran yang transaksi atau jual beli tanah, membuka usaha di tanah yang paling aman yaitu di bank. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang ini, yaitu kesimpulannya yang pertama, artinya tadi tujuan kita adalah siswa mampu menghubungkan antara penjualan dan pembelian untuk dan rugi dengan baik. Jadi siswa sudah mampu melakukan proses jual beli. Kesimpulan yang kedua yaitu untung harus lebih besar. Untung adalah penjualan harus lebih besar dari pembelian. Itulah yang dikatakan dengan bahasa lain adalah selisih penjualan dikurang pembelian. Kalau dia rugi, artinya lebih besar pembelian daripada penjualan. Pembelian itu sebutannya adalah modal. Nah, sudah jelas pembelajaran kita pada siang ini? Sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada soal dari Bapak. Silakan dijawab. Itu ada soal dari Bapak. Dikerjakan. Kalau jawabannya tidak muat, di belakangnya buat. Ya, di belakangnya, di kertas yang kosong itu dijawab. Ada refleksi pembelajaran kita pada siang ini. Apakah proses pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Kalian tuangkanlah di lembaran refleksi ini. Kalau kalian senang, buat tanda emoticon senyum. Kalau senang sekali, buat pakai senyum, pakai log lagi. Ya, kalau kalian tidak senang, buat rasa nangis, cukup dicontek.
Ini Bapak bagikan. Tulis namanya, harinya, tanggalnya nanti ya. Tanda tangan di bawah ya. Oke, silakan. Terima kasih telah mengumpulkan tugasnya dari teman-temannya. Selesailah rangkaian pembelajaran kita pada siang ini. Terima kasih, kalian siswa yang luar biasa, sangat efektif dan sangat energik dan sangat memuaskan pada pembelajaran kita pada pagi ini. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, menurut dia, bagaimana proses pembelajaran kita pada siang ini? Apakah sudah jelas dengan kata-kata saya? Jelas. Bella? Menurut Bella, apakah menarik permainan monopoli tadi dalam pembelajaran matematika sosial? Menarik, Pak. Terima kasih Bella. Artinya berarti tren ini bisa kita lanjutkan di proses pelajaran yang lain. Nah, untuk memberkahi acara kita pada siang ini atau proses belajar mengajar kita pada siang ini, silakan disimpan bukunya semuanya ke dalam tas. Yang perlu diingat sedikit lagi, pelajaran kita berikutnya yaitu tentang pajak. Dipelajari di rumah. Silakan dilihat bukunya supaya nanti pertemuan kita berikutnya tidak terlalu kita tidak paham. Begitu nanti ada pertanyaan sedikit-sedikit, kalian sudah paham yaitu tentang pajak. Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pada siang hari ini. Silakan pulang ke rumah. Jangan lagi main-main di tempat yang tidak penting atau nongkrong. Silakan pulang ke rumah bantu orang tuanya. Bagi yang beragama Muslim, silakan sholat zuhur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.